Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Mei Revanisha. Saya dari D3 Kebidanan, tingkat 1B dengan NIM PO 7124123084. Di sini kita akan membahas video mengenai inseminasi buatan bayi tabung, bank ASI, dan bank sperma. Inseminasi buatan adalah gimana sih tentang pandangan atau metode medis yang membantu pasangan yang mengalami kesulitan hamil. Pandangan tentang inseminasi buatan bervariasi tergantung pada nilai agama dan pandangan pribadi. Beberapa orang mendukung sebagai cara yang membantu pasangan untuk memiliki anak, sementara yang lainnya memiliki keberatan moral atau etika terhadapnya. Pelaku atau yang pernah melakukan inseminasi buatan yaitu Nikita Willy, sebelum dia mempunyai anak, dia pernah melakukan inseminasi buatan dua kali. Di dua kali itu namun gagal dalam inseminasi buatannya, entah dari faktor apa, dan dia menempuh jalan normal untuk hamil normal. Penting untuk kita ingat bahwa penggunaan teknologi reproduksi seperti inseminasi buatan itu ada hukum dan etika medis di berbagai negara. Setiap individu atau pasangan yang mempertimbangkan inseminasi buatan sebaiknya berkonsultasi dengan tenaga medis dan berinteraksi atau berdiskusi tentang nilai-nilai manfaat sebelum melakukan atau mengambil keputusan tersebut. Pandangan tentang inseminasi buatan dalam Islam itu bervariasi, terutama karena Islam adalah negara atau agama yang memiliki berbagai aliran dan pandangan yang berbeda. Namun ada beberapa pandangan umum yang dapat mengidentifikasikan dibolehkannya melakukan inseminasi buatan. Beberapa ulama Islam memandang inseminasi buatan adalah boleh atau dalam kurung halal jika dilakukan untuk membantu pasangan yang tidak dapat memiliki anak secara alami. Mereka menganggap sebagai upaya untuk mempertahankan keturunan. Ada juga pandangan yang menganggap inseminasi buatan ini bisa diterima jika sel sperma atau sel telur yang digunakan adalah milik pasangan suami istri, yang tidak ada unsur pencampuran antar sperma suami dengan sel telur wanita lain selain istrinya. Dalam beberapa kasus, ulama mungkin menyarankan pengawasan yang ketat terhadap proses inseminasi buatan untuk memastikan tidak terjadinya pelanggaran etika Islam. Namun ada juga pandangan yang menganggap inseminasi buatan sebagai hal yang tidak diperbolehkan, terutama jika melibatkan donor sperma atau sel telur, karena hal ini dapat dalam pandangan Islam sangat bervariasi dan penting untuk berkonsultasi kepada seseorang atau cendekiawan agama atau ulama yang dihormati jika ingin menghadapi atau melanjutkan tentang pandangan yang berlaku dalam konteks spesifik dan sesuai dengan keyakinan agama Anda. Itu sekilas tentang inseminasi buatan. Kita lanjut ke bank ASI. Ini bank ASI atau bank air susu ibu adalah fasilitas yang dirancang untuk mengumpulkan atau menyimpan dan mendistribusikan ASI atau air susu ibu yang disumbangkan oleh ibu-ibu yang memiliki lebih banyak ASI daripada yang dibutuhkan oleh bayi mereka sendiri. Ini bertujuan untuk untuk menyediakan ASI kepada bayi prematur. Bayi prematur adalah bayi-bayi yang lahir itu waktunya kurang, tidak dapat disusui oleh ibunya sendiri karena mungkin kekurangan dari air susu ibu. Bayi-bayi yang membutuhkan ASI tambahan, beberapa penjelasan tentang ASI. Itu koleksi ASI ibu-ibu yang memiliki lebih banyak ASI daripada yang dibutuhkan oleh bayi. Mereka bisa menyumbangkan ASI mereka ke bank ASI, kemudian diambil, disaring dan disimpan dengan benar dengan metode yang dianjurkan dalam
yang dianjurkan dalam kesehatan. Untuk penyimpanannya, ASI juga disumbangkan dan disimpan dalam kondisi beku yang sangat diinginkan untuk menjaga kebersihan dan keamanan. Mungkin lebih tepatnya untuk steril lah ya, karena bayi itu sangat sensitif. Untuk pengolahannya, ASI juga dikumpulkan, harus diproses dan disaring untuk menghilangkan kotoran atau bakteri. Masih berhubungan dengan steril tadi ya. Dan juga ini pendistribusian ASI yang telah diproses dan disimpan dalam benar dapat diberikan kepada bayi yang membutuhkan. Bayi yang membutuhkan ini, Bank ASI biasanya bekerja sama dengan rumah sakit, unit perawatan intensif neonatal, atau ibu yang membutuhkan ASI tambahan untuk bayi mereka. Manfaat dari Bank ASI ini memiliki manfaat penting terutama bayi-bayi yang prematur yang mungkin tidak dapat disusui oleh ibu mereka. Pada awalnya, ASI memiliki banyak manfaat kesehatan terutama untuk perkembangan sistem kekebalan tubuh bayi. Bank ASI memiliki peran penting dalam memastikan bahwa bayi yang membutuhkan Bank ASI dapat berakses ke makanan yang alami dan sehat. Ini juga memberikan ilmu yang memiliki lebih banyak ASI kesempatan untuk berbagi manfaat kesehatan ASI mereka dan bayi-bayi yang membutuhkan. ASI ini bisa disumbangkan dari ibu memiliki banyak ASI, disumbangkan dalam ini untuk kebutuhan. Untuk mendapatkan pandangan yang lebih rinci dan sesuai dengan keyakinan agama, disarankan untuk berkonsultasi ke seorang ulama atau cendekiawan agama yang dihormati dalam komunikasi Islam. Penting untuk diingat bahwasanya pandangan dalam Islam itu bervariasi dan banyak masalah yang berkaitan dengan teknologi medis dan etika akan didiskusikan secara konteks hukum Islam atau fatwa yang dikeluarkan oleh otoritas agama. Dan juga tadi kita singgung juga ada juga namanya bayi tabung. Bayi tabung itu pernah dilakukan oleh Zaskia Sungkar. Beliau menantikan buah hati sangat lumayan lama. Menurut saya Bank ASI bayi tabung itu hampir sama dengan inseminasi buatan. Jika dilakukan untuk kebaikan maka perlu dilakukan. Itu kan menyangkut juga tentang gimana sih untuk mendapatkan keturunan. Sedangkan bank sperma itu ada fasilitas yang berfungsi untuk mengumpulkan, menyimpan, dan mendistribusikan sperma yang disumbangkan oleh pria untuk digunakan dalam berbagai prosedur. Berikut ada beberapa materi penting tentang Bank ASI. Koleksi ASI itu pria yang ingin menyumbangkan sperma biasanya menjalani pemeriksaan kesehatan, penyaringan. Setelah lulus, mereka dapat memberikan sperma sesuai masturbasi di fasilitas bank sperma. Ada dari bank sperma ini ada Jonathan Jacob Major. Beliau mempunyai banyak sekali anak biologis yang didapatkan dari Bank ASI. Beliau melakukan pengembangan kepada spermanya yang menyebabkan beliau adalah salah satu laki-laki yang mempunyai bayi biologis yang lumayan banyak. Penyimpanan dan pengelolaan dari bank sperma ini, sperma yang dikumpulkan dan diolah disimpan pada suhu yang sangat rendah untuk mempertahankan kualitasnya. Ini melibatkan pembekuan sperma dalam nitrogen cair. Sperma yang disimpan akan menjalani pengujian reguler untuk memastikan kualitas dan kebersihan.
Dari donor sperma, sperma di bank ASI biasanya digunakan untuk pasangan yang mengalami kesulitan hamil, pasangan yang mungkin belum dikaruniai anak atau mungkin ada kesulitan dari problem tersebut. Berfungsi untuk anatomi dan non-anatomi, tergantung pada pengaturan bank sperma dan hukum wilayah yang bersangkutan. Hukum wilayah ini ada yang menyetujui adanya bank sperma dan ada juga negara yang tidak menyetujui adanya bank sperma. Seperti dari bank sperma digunakan berbagai prosedur reproduksi, memiliki inseminasi buatan. Ini membantu pasangan yang mengalami kesulitan hamil secara alami dan individu yang tidak memiliki pasangan untuk memiliki anak. Keadaan dan etika, bank sperma harus mematuhi standar keamanan dan etika yang ketat, termasuk privasi pendonor dan privasi penerima. Etika dan hukum berkaitan dari bank sperma bervariasi berbagai negara yang melibatkan pertimbangan seperti anonimitas donor, jumlah keturunan yang diizinkan salah satu donor, dan hak anak-anak untuk mengetahui asal-usul mereka. Ya, karena kalau misalnya ini hasil dari bank sperma, mereka harus tahu ayah biologis mereka itu siapa. Dari bank sperma memiliki kriteria ketat atau calon donor, termasuk kesehatan fisik dan mental, baik riwayat keluarga ataupun usia. Itu sangat jelas, harus diteliti semua, harus dikaji, karena kalau misalnya anak ini akan menjadi yang nantinya akan bertumbuh, berarti mereka akan melakukan pengecekan di mana nantinya mereka akan bertanya siapakah ayah biologis dari mereka. Bank sperma memberikan kesempatan kepada individu atau pasangan untuk memiliki anak biologis. Ketika itu kita bisa melakukannya secara alami dengan cara mungkin inseminasi buatan juga bisa dilakukan, hasil dari bank sperma yang akan disuntikkan ke sel telur wanita gitu. Bank sperma terus membuka pintu berbagai kemungkinan dari reproduksi manusia, tetapi juga memunculkan pernyataan etika atau hukum yang kompleks. Oleh karena itu, pengetahuan atau pengawasan yang ketat diperlukan untuk memastikan bahwasanya proses yang akan dilakukan ini benar dan sesuai dengan hukum etika yang berlaku. Pandangan Islam mengenai bank sperma ini tergantung pada aliran dan interpretasi agama. Bank sperma adalah topik yang memunculkan sejumlah pertimbangan etika dan kompleks Islam. Itu banyak sih, ada yang dari sumber sperma, ada juga anonimitas donor, inseminasi buatannya, pengawasan dan etikanya, konsultasi pada ulama. Untuk mendapatkan pandangan yang lebih rinci sesuai dengan keyakinan agama, sangat dianjurkan untuk berkonsultasi dengan seseorang ulama dan cendekiawan agama yang dihormati dalam komunitas Islam. Karena ya balik lagi tadi bahwasanya bank sperma ini menyangkut tentang gimana kita yang menjadi pelaku itu harus bertanggung jawab atas apa yang kita lakukan, dan juga ketika seseorang yang mendapatkan donor itu harus mengetahui donor ini dari mana, karena nantinya ketika seorang atau sepasang orang tua ini ditanya kepada anaknya bahwa saya adalah anak biologis dari siapa, karena mungkin diuji coba lewat DNA atau bagaimana, dibuktikan bahwasanya mereka adalah bukan ayah dari biologis dari ayah tersebut, maka pertanyaan yang timbul bagaimana apa yang akan terjadi jika ayah biologisnya di mana, dan juga penghitungan nasab itu sangat
biasanya dihitung karena ya itu belum tergolong kepada anak dari darah daging ayah tersebut, walaupun mereka yang memberikan nafkah atau bagaimana kelanjutannya, tapi ayah biologis itu tetaplah pendonor tadi kalau misalnya didapatkan dari bank sperma. Itu penjelasan mengenai inseminasi buatan, bayi tabung, bank ASI, dan juga bank sperma. Untuk lebih konteksnya lagi, nanti kita akan bahas lagi dalam perbincangan video lanjutan. Untuk itu, mungkin ada kekeliruan dari saya tentang penyampaian, bagaimana cara saya menyampaikan. Mungkin ada sedikit kata-kata yang mungkin agak kepleset atau kurang tepat. Saya mohon maaf. Terima kasih karena sudah mendengarkan video saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.